Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Excellent Spirit. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu kesaksian dari jemaat sendiri, yaitu Bapak Agus Yonatan. Kami persilakan bisa maju ke depan. Silakan mic-nya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Bapak Yahweh. Malam ini adalah malam yang sukacita bagi kehidupan saya pribadi, di mana pintu anugerah Bapak Yahweh sudah dibukakan kepada saya, dan jalan keselamatan kehidupan saya hanya ada di tangan Bapak Yahweh. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala di sini, Pak Lukas, juga beserta dengan Ibu, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tempat ini, untuk menyaksikan kebesaran Bapak Yahweh yang sudah diberikan kepada saya dan juga keluarga saya. Saya mengenal Bapak Yahweh kira-kira dari tahun 2018 sampai sekarang, kemungkinan sudah 6 tahun. Mungkin sudah terlalu lama bagi saya. Sebab waktu saya mengenal Bapak Yahweh, hati saya merasa senang. Di situ urapan Bapak Yahweh ada di tengah-tengah kita dan ada di dalam keluarga kita. Tetapi di dalam pengenalan Bapak Yahweh tidak semudah membalikkan telapak tangan saya. Karena di mana saya masih mempunyai dulunya ibadah di lain tempat, yaitu ada spirit yang senantiasa mengikat saya. Seolah-olah kalau saya mendengarkan nama Bapak Yahweh, hati saya selalu berontak. Siapa itu nama Bapak Yahweh? Saya seolah-olah tidak mau menerimanya. Saya selalu ada pertengkaran sedikit dengan keluarga. Bila ditanya, siapakah nama Tuhanmu? Nah, Tuhan saya ya itu. Saya sampai tidak berani menjawab. Saya tidak mau mengucapkannya saya. Saya cuma ya ayunan itu, pokoknya cuma itu. Pokoknya itu, tidak ada yang lainnya. Dan istri saya tanya, lah kalau kamu percaya sudah puluhan tahun siapa nama Tuhanmu kamu tidak tahu? Nah, percuma. Lah itu pertengkaran demi pertengkaran pasti terjadi. Dan suatu ketika mama almarhum kita, almarhum saya, yaitu senantiasa memberikan bimbingan kepada saya. Gus, gimana mah? Kalau kamu sudah ikut Tuhan di tempat kamu ibadah berpuluh-puluh tahun, kalau tidak tahu siapa nama juru selamat kamu itu bagaimana? Jadi di sini hati saya ada suatu ganjalan antara iya dan tidak. Di luaran saya berkata, ya mas, ya gitu. Tetapi di dalam hati saya itu pasti ada ganjalan. Tidak mau menerima siapa itu nama Bapak Yahweh. Saya tidak mengenal saat itu. Tapi almarhum dari mama saya selalu membimbing. Kalau kamu mau menerima Bapak Yahweh, keselamatan ada di tangan kamu. Saat itu hati saya seolah bergetar. Seolah bagaimana respon saya waktu mau menerima Bapak Yahweh. Dan selalu almarhum itu selalu memberikan buku-buku wata jemaat. Ya saya terima. Waktu saya sama aktivitas saya taruh di meja, apa itu? Saya membaca itu apa ada nama Bapak Yahweh. Tetapi anehnya waktu diberi warta jemaat di tempat ini saya membaca. Dan setiap ada nama Bapak Yahweh, saya stabilo. Nah itu aneh, seperti itu. Saya tidak mau menerima, tapi waktu membaca warta jemaat, waktu ada kata-kata Bapak Yahweh, saya stabilo terus dan saya pelajari, saya baca. Dan sampai yang mengena dalam hati saya waktu itu, yaitu di situ ada doa Bapa kami. Wah, ini bahasanya, jadi bagaimana caranya membaca?
ya saya tanya, misalnya tanya kepada kakak ipar saya, ya yang misalnya, ini caranya baca gimana? Ya seperti baca bahasa Indonesia. Saya mempelajari itu sampai saya tidak senang dulu, tidak senang dengan Bapak Yahweh, tapi saya kok sampai bisa hafal doa Bapak kami, yaitu maknanya bahasa Ibrani. Sampai sekarang saya juga masih hafal, karena saya benar-benar sudah dimenangkan oleh Bapak Yahweh. Dan di tahun dan waktu berjalan, saya mengikuti ibadah di tempat ini. Ternyata waktu pertama masuk, hati saya ada sukacita, ada damai. Dan Roh Kudus senantiasa menyikapkan, memberikan banyak sekali penglihatan kepada saya secara pribadi. Saya hanya bersyukur, terima kasih Bapak Yahweh, inilah kebesaran-Mu yang akan Engkau nyatakan kepada diri saya pribadi. Ya, gitu. Sesudah itu, saya mengambil keputusan, yaitu ya sudah, saya dengan istri langsung ikut baptisan pembaharuan, yaitu di bulan Desember, yaitu pas tanggal 25 Desember tahun 2020 saya ingin melupakan dan saya tidak akan lagi mengingat tentang Natalan. Maka di situ saya ikut baptisan pembaharuan bagi saya. Dan sampai saat ini damai sukacita di dalam keluarga kami, merasa senang dan tidak ada sekali permasalahan dengan agama, dengan siapa nama juru selamatmu yang sebenarnya. Dan sinilah pintu anugerah Bapak Yahweh telah terbuka bagi saya dan bagi keluarga saya dan mungkin juga bagi seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih kesaksian sekian. Ya, Bapak Ibu, kalau orang belum tahu, itu pasti dengan mudahnya memusuhi. Ya. Tapi ketika kita mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, mau buka hati, pasti Roh Kudus memberikan penerangan untuk kita. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara yang, bukan di sini maksudnya, tapi saudara yang ikut streaming, pasti ada di antara saudara yang masih ragu. Saya katakan percayalah, karena hanya Bapa Yahweh yang memberikan jaminan keselamatan. Di dalam kitab suci dikatakan, Anoki Yahweh wa ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Nah, tidak ada juru selamat selain aku. Kita sudah bertahun-tahun kita merasa meleset tempat pemujaan kita, alamat pemujaan kita. Tetapi hanya anugerah kasih dari Bapa Yahweh. Ketika kita mau membuka hati, Roh Kudus memberikan penerangan. Dan kita sudah menemukan yang paling tepat. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh, harga mati untuk kita. Amin, buat kesaksian yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Excellent Spirit. Apa itu Excellent Spirit? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu artinya roh di atas rata-rata. Roh di atas rata-rata itu seperti apa? Kita baca dulu ayatnya di dalam kitab Nabi Daniel pasal 5 ayat 12. Daniel 5 ayat 12. Daniel ini satu sosok pribadi yang sangat luar biasa, saudara. Ya, oke, saya akan bacakan. Daniel 5 ayat 12, karena roh yang luar biasa dan pengetahuan dan pengertian menafsirkan mimpi dan menyingkapkan kalimat-kalimat sukar, simpul-simpul tak teruraikan terdapat pada Daniel, yang raja namai Belsasar. Sekarang biarlah Daniel dipanggil dan dia akan mengungkapkan artinya. Nah, di situ ada kata roh yang luar biasa. Di dalam teks bahasa Inggris
ditulis dengan excellent spirit. Dikatakan demikian saudara, for as much as an excellent spirit and knowledge and understanding interpreting of dreams, dan seterusnya. Di sana ada kalimat excellent spirit. Excellent spirit artinya roh di atas rata-rata. Artinya menjadi manusia yang sangat berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Kita semua sebagai manusia pasti ingin punya yang namanya excellent, saudara-saudara. Punya IQ, juga ingin IQ-nya excellent. Betul nggak Bapak Ibu? Bukan IQ jongkok, tapi IQ-nya excellent. Punya kecantikan, juga kecantikannya excellent. Punya keterampilan, juga excellent. Atau di atas rata-rata. Punya karakter, juga di atas rata-rata. Bukan seperti manusia standar pada umumnya. Dan lain-lain. Dan ini dimulai dari roh terlebih dahulu, saudara. Karena roh itulah yang menentukan segala-galanya. Jika rohnya excellent, maka kemampuan apapun yang Tuhan berikan kepadamu akan menjadi excellent juga. Nah, saya sengaja tunjukkan gambar ini, saudara. Sekalian untuk mengenang masa lalu, yaitu tentang lampu Petromax. Di tahun 1970-an, mungkin kalau saudara yang seusia dengan saya, pasti pernah mengalami lampu Petromax, apalagi saat Indonesia belum ada PLN, masuk ke desa atau ke mana-mana. Itu mereka menggunakan penerangan malam hari dengan Petromax. Ya. Lampu ini sebetulnya dikembangkan oleh keluarga yang namanya Adolf dan Max Graetz tahun 1889 dan dikembangkan di Jerman tahun 1922. Karena lampu ini bisa diisi dengan minyak tanah maupun solar atau bensin bisa, saudara. Tetapi orang lebih suka menggunakan minyak tanah. Dan fungsi lain dari minyak ini adalah pada waktu terjadi perang di Jerman, mereka menggunakan lampu ini untuk menghangatkan para tentara pada saat terjadi perang. Dan bahkan untuk menghangatkan makanan. Karena lampu Petromax ini atasnya dikasih panci, maka akan mendidih airnya. Karena panas, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa lampu Petromax ini saya katakan lampu yang excellent. Kenapa saya katakan harganya murah, tetapi cahayanya luar biasa. Seperti ini ya, ini cahaya sekarang seperti ini nih ya. Kalau pakai lampu Petromax, cukup 3 lampu saja, ini sudah bisa menguasai cahaya di sini, saudara. Ini kan banyak nih, banyak sekali. Tapi kalau lampu Petromax cukup 3 saja. Saya ingat dulu di tahun 70-an, saya waktu main badminton, orang kalau main badminton janjian dulu, yuk kita main badminton yuk. Kamu bawa 2 Petromax, saya bawa 2 Petromax, kamu bawa 2 Petromax. Saya nggak bawa, Petromaxnya ditaruh di atas buat main, saudara-saudara. Cahayanya terang sekali. Nah, saya katakan bahwa bagi saya lampu Petromax ini lampu yang sangat excellent. Kenapa? Karena Salomo, raja yang kaya raya pun, dia nggak punya lampu Petromax, saudara-saudara. Ya, dia bahkan tidak pernah mengalami bagaimana cahaya lampu Petromax itu. Jadi, saudara, saya katakan ini baru masalah lampu. Belum lagi alat transportasi. Alat transportasi juga berusaha untuk excellent.
Israel sekarang mengembangkan sebuah senjata laser, saudara. Dia nggak perlu pakai peluru manual seperti, tapi pakai cahaya. Sekalipun pakai cahaya, kalau kena pesawat itu pasti terbakar, saudara. Jadi hanya untuk kayak orang main game aja begitu. Itu Israel, saudara, sangat luar biasa sekali. Itu baru alat persenjataan. Begitu juga dengan alat transportasi. Sekarang ini di mana-mana sudah mulai banyak orang punya mobil listrik. Mobil listrik ini makin lama makin canggih. Sekarang seperti Xiaomi, kemudian Huawei ngeluarin mobil listrik yang sangat luar biasa, saudara. Ada yang keistimewaannya dijatuhi kontainer, enggak penyet, saudara. Ada juga yang bisa mobil ngambang di air. Bahkan ada yang bisa bergeser. Macam-macam sekarang ini. Itu artinya apa? Masing-masing orang punya keinginan untuk menjadi excellent di atas rata-rata. Nah, jika benda-benda bisa disukai banyak orang karena excellent, berarti manusia rohani kita juga bisa kita jadikan sebagai manusia yang excellent. Sekarang saudara kita akan melihat bagaimana manusia yang excellent itu. Saya akan lanjut gambar ini supaya selesai, karena ini sangat menarik sekali. Nah, ini salah satu iklan Petromax, saudara-saudara. Ini tulisannya ya, peliharalah mata Tuhan. Mengapa masih suka berpikir di dalam kamar kalau rumah yang gelap atau rumah yang gelap? Mengapa masih suka bekerja dan membaca di tempat yang kurang terang? Karena sekarang dengan uang sedikit sudah dapat membeli lampu minyak tanah yang dipompa, lampu Petromax namanya. Suatu lampu yang dengan minyak sedikit dapat cahaya yang amat terang. Dan lagi, kaki dan reflektor atau kap lampu itu dapat diangkat sehingga lampu itu dapat dipakai sebagai lampu Storm King dan lampu dinding. Diperbuat dari tembaga, disadur dengan nikel, tahan karat, dan tahan kena hujan. Tuan tentu ingin melihat toko langganan Tuan, lampu minyak tanah berpompa. Wah, saudara, iklan ini sekalipun cuman bentuknya grafik, tetapi cukup menarik pada zaman dulu, saudara. Saya masih ingat kalau melihat lampu Petromax, ya, bagaimana saya juga senang memompa lampu Petromax, dan ini adalah peralatan lampu Petromax. Ya. Nah, kalau kita melihat lampu saja, itu bisa bikin orang kagum. Memang lampu ini sekarang anak-anak zaman sekarang belum pernah lihat bagaimana cahayanya. Karena spare part-nya juga mungkin sudah nggak ada orang yang menjual. Dulu waktu saya buka toko, saya masih jualan spare part ini, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau ada orang beli spuyer, nah saya tahu spuyer itu apa. Ya. Kaos lampu, saya bisa tahu kaos lampu itu apa. Biasanya dulu kaos lampu yang bagus itu cap kidang, saudara, atau 55. Ya. Itu terbuat dari semacam kayak asbes begitu ya. Kiwir-kiwir gitu. Tapi kalau sudah digunakan dia keras, begitu dipencet akan hancur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan berbicara tentang kehidupan manusia yang excellent itu seperti apa. Saya percaya kalau kita mau mempraktekkan excellent kita ini, maka kehidupan kita akan banyak diwarnai
dengan ketenteraman, ketenangan, damai sejahtera, dan banyak mujizat yang datang kepada kita. Nah, kita akan coba lihat saudara, secara umum orang yang excellent itu seperti apa. Yang pertama adalah dia akan memiliki integritas. Kita mungkin sering mendengar kalimat integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah menjaga kejujuran dan prinsip moral sekalipun dalam situasi yang sulit berusaha melakukan yang benar. Itu integritas. Kita sekarang harus memiliki pola ini mengingat dunia sedang dalam kesulitan. Namun demikian bukan berarti kita mengikuti arus dunia ini. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia melalui kuasa Ruah Kodesnya selalu melihat, mengikuti kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, percayalah, selama orang memiliki integritas, Bapa Yahweh pasti akan tuntun perjalanan hidup kita. Itu baru kita bicara tentang integritas. Kemudian yang kedua yaitu empati. Ini orang-orang yang berjiwa excellent harus punya ini, saudara. Empati yaitu kemampuan memahami dan merasakan perasaan orang lain. Membuat seorang menjadi peduli dan selalu siap membantu orang lain. Ini kita tahu bahwa dunia sekarang itu egoisnya luar biasa, saudara. Orang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Tanpa dia tahu, tanpa dia sadar bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang sebetulnya masih banyak menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, menghadapi banyak sekali kesulitan. Orang yang excellent, yang rohnya punya atau excellent spirit, dia akan punya empati. Kita harus selalu berpikir begini, kalau saya jadi orang ini kira-kira bagaimana? Itu empati, saudara. Walaupun memang ada orang-orang yang ketika berada di posisi yang paling bawah, tetapi arogannya luar biasa. Itu ada, saudara. Dan orang-orang yang seperti itulah yang kadangkala jauh dari pertolongan Tuhan. Empati adalah wujud dari excellent spirit. Sekarang yang berikutnya yaitu ketangguhan. Orang yang memiliki jiwa excellent, roh di atas rata-rata, mental di atas rata-rata, jiwa di atas rata-rata, berpikir di atas rata-rata, memiliki kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Atau kita menghadapi situasi sulit, dia tidak mudah menyerah dan selalu berusaha untuk mengatasi rintangan. Saya yakin di antara kita pernah yang mengalami yang namanya kegagalan. Kadangkala kita sering menemukan orang yang gagal, yang dia lakukan dia cuma ngumpet di dalam kamar, tidak mau jumpa dengan orang, seolah-olah dirinya itu habis dan memiliki deadlock atau kunci mati. Tetapi orang yang excellent, dia punya jiwa yang tangguh. Dia tidak bisa dikalahkan dan tidak mau dikalahkan oleh situasi, lingkungan, dan keadaan. Dia tetap yakin bahwa aku diciptakan atau dijadikan Tuhan itu seperti Bapa Yahweh. Dan aku percaya ketika aku jatuh, ada ayat yang mengatakan ketika engkau jatuh tidak akan sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang mengangkat kehidupan kita. Kenapa kadangkala kita sering kali ngelokro, saudara? Karena kita kurang meyakini
bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Malam ini saya ajak untuk kita memiliki pemahaman yang matang, bahwa hidup saudara itu tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Memang kadangkala Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan, namun kesulitan tidak akan bisa menghancurkan dirimu. Tetapi sebaliknya, kesulitan akan membuatmu menjadi strong, menjadi kuat. Setiap menghadapi masalah, engkau bisa memberikan pengetahuan kepada orang lain bagaimana hidup bersama dengan Tuhan itu. Kadangkala orang berpikir, kalau hidup bersama Tuhan, ngapain kita harus mengalami kesulitan? Tuhan izinkan kesulitan itu datang. Tinggal ketika kesulitan itu datang, kita berharapnya kepada siapa? Kadangkala ada orang yang saat kesulitan datang, mulutnya aja berkata Tuhan, tetapi pikirannya pergi ke dukun, atau pergi ke orang-orang yang merasa dirinya pinter, lalu kitanya yang jadi goblok, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk kita memiliki ketangguhan. Bagaimana mekanismenya nanti? Nanti kita akan lihat di bagian belakang. Orang yang excellent itu yang macam kayak apa. Tetapi ini mental secara umum terlebih dahulu saya bagikan kepada saudara sekalian, yaitu tangguh. Tangguh, seringkali dipergunakan kalimat ini untuk iklan mobil. Ketika dia menghadapi rintangan terjal, ketika dia menghadapi cuaca yang buruk, dia tangguh tetap jalan. Itu artinya ketangguhan, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, orang yang memiliki excellent spirit atau roh di atas rata-rata, dia akan memiliki kerendahan hati. Meskipun memiliki prestasi dan kemampuan, dia tidak sombong, selalu mau belajar dan menerima kritik dengan baik. Kerendahan hati seringkali digambarkan dengan batang padi, saudara. Kalau padi itu semakin berisi, dia akan merunduk. Itu seringkali digambarkan menjadi simbol dari orang yang rendah hati. Rendah hati artinya sekalipun dia punya ilmu yang banyak, tetapi dia tidak menyombongkan dirinya sendiri. Saya paling sangat menyukai kalau saya melihat video-video di YouTube, orang-orang yang punya kemampuan hebat, tetapi dia rendah hati. Ada seorang pegawai yang ditindas oleh seorang manajer karena disuruh mengambil air naik ke atas, naik lift saja tidak boleh. Akhirnya ketahuan bosnya dan manajer itu dipecat karena tidak rendah hati, sombong, saudara. Orang yang rendah hati tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Orang yang rendah hati, dia menyadari siapa dirinya. Kemudian orang yang memiliki roh yang excellent atau excellent spirit, dia akan memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kedisiplinan yaitu kemampuan untuk tetap konsisten menjalankan apa yang telah direncanakan meskipun menghadapi godaan atau kesulitan. Kedisiplinan seringkali digambarkan dengan waktu. Berapa banyak di antara kita yang tidak punya kedisiplinan? Saya sampai hari ini berusaha terus-menerus. Setiap jam ibadah, saya harus selalu datang minimal setengah jam di depan. Kecuali kalau saya mengalami hambatan yang tidak bisa saya kurangi. Tapi saya terus berusaha minimal setengah jam. Bisa lebih atau 1 jam akan lebih baik. Sama seperti kalau kita lihat
saat kita mau bepergian, seringkali kita ditentukan jam, ya. Pesawat jam 5 sore, jam 4 kita sudah datang. Coba saudara berani datang jam 5 kurang 10 menit. Saudara nggak akan boleh naik, karena sistem sudah ditutup. Sekalipun pesawatnya belum terbang, tetapi sistem sudah ditutup. Anda harus duduk manis, tunggu pesawat berikutnya, atau saudara akan disingkirkan karena tidak bisa naik. Untuk tunggu pesawat berikutnya pun, itu mesti bayar lagi secara penuh, saudara. Itu pun kalau mau. Kalau tidak, berarti tiket saudara akan hangus. Itu bicara disiplin. Orang bekerja seringkali tidak disiplin. Saya itu paling geding ya kalau masalah disiplin, saudara. Apa di Magelang ini geding apa namanya? Pokoknya geding wis ya. Kalau jam ibadah atau janjian, kadang orang tidak tepat waktu. Itu yang saya kurang sependapat, saudara. Kita perlu belajar. Katanya kita ini tentaranya Bapak Yahweh, bener gak sih? Ya, kita ini tentaranya Bapak Yahweh enggak? Kalau tentara itu ya selalu disiplin, saudara. Enggak mungkin tentara ditentukan jam 7 masih baru bangun, gosok gigi, serah kanggo, saudara. Ya. Seorang tentara dia mesti disiplinnya tinggi sekali. Saya juga ingin saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming, kita belajar untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi. Amin. Kalau janji harus tepat waktu, jangan ngolor-ngolor. Indonesia ini terkenal dengan jam karet, saudara. Molor terus. Pesawat ya molor. Tapi sekarang saya lihat kereta api bagus ya, disiplinnya tinggi. Kalau dulu, waduh minta ampun, saudara. Tapi sekarang sudah ada perbaikan, saya pikir bagus. Ya. Jadi dari berbagai macam harus disiplin. Ibadah kita pun harus disiplin. Saya ingat dulu waktu saya masih pertama masuk di Magelang, enggak disiplin, saudara. Kalau ibadah tuh mesti ngolor, minimal 1 jam, ngetem dulu. Kalau jemaatnya sudah banyak, baru dimulai. Tapi kita perlu belajar untuk disiplin masalah waktu. Apalagi kalau saudara terbiasa kedisiplinan, saudara punya janjian bisnis dengan orang luar negeri, saudara tidak akan gagal. Tapi kalau saudara biasa ngolor, orang luar negeri itu enggak mau tahu, saudara. Pokoknya jam sekian Anda tidak datang, minggir. Dianggap gagal. Mereka seperti itu, saudara ya. Kemudian yang berikutnya apa? Orang yang punya excellent spirit, dia akan memiliki keberanian. Nah ini penting, saudara. Berani mengambil risiko, berani bertindak meskipun ada rasa takut dan keraguan. Keberanian memungkinkan seseorang untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan sulit. Keberanian untuk mengikuti mimpi-mimpimu yang baru hanya ada di pikiran dan di otak saudara. Kadangkala orang merasa ragu, di dalam pikiran berkata, apakah ini mungkin terjadi? Selama ada pikiran seperti itu, jawabnya tidak mungkin terjadi. Yang namanya punya keberanian berarti dia akan mempertaruhkan kamu atau aku yang mati. Itu keberanian. Keberanian ini dibutuhkan untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu belajar untuk kita memiliki keberanian.
keberanian untuk disiplin, keberanian untuk macam-macam, masih banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Keberanian untuk tidak disukai orang. Kalau saudara melakukan kebenaran, saudara harus berani untuk tidak disukai orang, bahkan ditinggal lari oleh orang. Banyak teman-teman saya para pendeta yang belum sampai ke taraf ini, saudara. Ngerti nama Bapak? Ngerti. Berani menyampaikan? Tidak. Atau cara menyampaikannya dicampur-campur, itu lebih keji. Saya katakan kalau sudah percaya Bapak Yahweh, panggil saja namanya. Karena ada perintah di dalam kitab Difre Hayamim Alef, pasal 16 ayat 8. Hodulah Yahweh kir obismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Itu ada perintah, nggak perlu takut. Jadi harus punya keberanian, saudara-saudara. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yang tidak kalah penting. Orang yang memiliki excellent spirit, dia adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab artinya menerima dan menjalankan kewajiban serta konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka tidak akan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, tetapi mencari solusi. Aku mengalami kesulitan begini, solusinya bagaimana? Itu orang yang tanggung jawab. Kalau kita lihat Raja Daud, saudara, dia menggembalakan tidak banyak dombanya, paling 2-3 ekor. Tetapi ketika dia mau berperang, berhadapan dengan Goliat, walau tujuannya hanya untuk ngirim makanan kepada kakak-kakaknya, dia tidak tinggalkan domba-domba itu, tetapi dia titipkan pada orang lain. Seringkali saya melihat ada gembala yang jarang nunggoni jemaat, saudara. Dia bisa keluyuran ke sana kemari. Di pertemuan fellowship waktu yang lalu, fellowship KPI, saya sudah tegaskan. Kalau saudara niat jadi gembala, jangan tinggalkan jemaat. Ya, tunggoni itu jemaat. Jangan keluyuran ke sana kemari. Ya. Itu sangat tidak baik. Yang namanya gembala dia mesti dekat dengan jemaat. Kalau saya mau ngikutin panggilan orang, saya bisa jarang berada di tempat. Saya ke sono kemari, lumayan dapat duit begitu. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita diberi tanggung jawab untuk menggembalakan jemaat, gembalakan dengan baik. Itu namanya orang yang punya tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, ini bagian umum orang yang memiliki roh di atas rata-rata atau excellent spirit, yaitu ketekunan. Ketekunan itu artinya tidak mudah menyerah dan terus berusaha mencapai tujuan meskipun menghadapi kegagalan berulang kali. Ketekunan adalah salah satu kunci sukses. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat gambar ini, saudara akan menemukan bagaimana semut mengangkat beban lebih besar dari tubuhnya sendiri. Apakah dibilang itu dengan mudah? Tidak mudah. Tapi dia terus berusaha semaksimal mungkin. Dia bawa teman-temannya untuk dia bisa bawa makanan masuk ke sarangnya. Karena dia berpikir ini waktunya, mumpung tidak hujan, mumpung gak banyak obstacle atau hambatan-hambatan yang menghalangi, dia coba cari makanan semaksimal mungkin.
Itu namanya tekun, saudara. Ketekunan itu memang kadang tidak nyaman. Karena orang biasanya ingin selalu instan. Menggembalakan jemaat tahu-tahu pingin besar. Dia tidak mau mengalami ketekunan. Saat saya masih ada di organisasi lama, dalam salah satu sidang sinode, diumumkan di sana, ada seorang gembala yang menghilang. Bukan menghilang diculik, bukan menghilang dia rapture, tetapi menghilang karena dia meninggalkan ladang pelayanan dan berbisnis. Bapak Ibu yang terkasih, orang bisnis tidak salah, tetapi kita juga tahu ya Rasul Paulus itu juga punya bisnis loh. Dia jualan tenda, nggak salah. Tetapi jangan tinggalkan jemaat. Tetapi pendeta ini dia tinggalkan jemaat, dia lari. Dia berbisnis di Jakarta. Jemaat ditinggal begitu saja. Tidak peduli besoknya itu gerejanya yang buka atau tidak, masa bodoh, dia tinggal lari begitu. Itu artinya orang yang tidak tekun. Karena ketekunan itu sangat penting sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, yang juga dimiliki oleh orang yang memiliki roh excellent, yaitu optimisme atau optimis. Optimis yaitu memiliki pandangan positif dan punya keyakinan bahwa setiap masalah itu selalu ada solusinya. Optimis membantu seseorang melihat peluang dalam setiap kesulitan. Saya sebetulnya akan mempermainkan sebuah permainan, tapi waktunya nggak nyandak, saudara. Saya mau bikin sebetulnya, yaitu bahwa ada permainan kayak sulap begitu. Ada sebuah benda yang bisa nggak dikeluarin, akan sangat sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Artinya apa, saudara? Selama kita yakin, kita mau putar otak, tidak ada jalan yang namanya jalan buntu, tidak ada. Karena Bapa Yahweh sanggup membuka jalan untuk kita. Hari ini mungkin saudara berhadapan dengan jalan buntu. Dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, atau dalam bidang studi saudara, bidang apapun, saya katakan dengar baik-baik. Tidak ada yang namanya jalan buntu selama engkau bersama dengan Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh sanggup membuat jalan. Ada tuh lagunya Don Moon, He will make a way, kan begitu ya. Dia akan buka jalan. Dia buat jalan. Di saat jalan itu tertutup, di saat jalan itu gelap, di saat jalan itu terlalu banyak rintangan, tenangkan hatimu. Yang penting jangan panik. Kalau saudara panik, akhirnya saudara akan jatuh dalam satu nama menghakimi orang lain. Tapi kalau kita tenang, kita minta hikmat dari Tuhan, percayalah, tidak ada jalan buntu yang bisa menghalangi hidup saudara. Terkadang, saudara, kita melihat saat kita menghadapi segala sesuatu yang tidak diharapkan, orang lokro, tetapi orang yang excellent memiliki mentalitas yang berbeda. Orang yang excellent, dia akan selalu ceria. Orang yang excellent, dia akan selalu berpikir, semakin besar masalah, semakin besar berkat yang bakal kita terima. Jadi hari ini ubah kehidupanmu menjadi kehidupan yang sangat berbeda. Karena orang-orang yang memiliki jiwa excellent selalu akan survive dalam dunia sesulit apapun. Nah sekarang,
kita akan melihat beberapa poin. Orang yang excellent itu yang seperti apa dari beberapa poin secara umum. Yang pertama adalah orang itu bisa saja sekali waktu mengalami kekecewaan. Saya yakin di antara kita yang ada di sini pasti pernah mengalami apa yang namanya kecewa. Punya anak, ingin berhasil, ternyata sekolahnya nggak berhasil, orang kecewa. Mau kontrak rumah atau beli rumah, nggak ada uang, kecewa. Kekecewaan itu banyak sekali, saudara. Tetapi orang yang excellent, kekecewaan boleh datang, tetapi dia tidak mengeluh. Karena kekecewaan itu sahabatnya mengeluh. Coba saja lihat, saya seringkali di WA oleh banyak orang. Dan kebanyakan dari mereka mengeluh isinya, saudara. Sangat jarang sekali. Bahkan saya katakan sangat jarang, karena pernah ada orang yang memberikan kesaksian kepada saya, katakan, saya bersyukur, kesulitan saya begini-begini. Ya, orang-orang yang bersaksi itu kan berarti orang-orang yang tidak mudah kecewa, tidak mudah mengeluh. Walaupun kekecewaan itu bisa saja datang, tetapi justru dengan banyaknya rintangan akan memunculkan cerita-cerita mujizat yang sangat indah. Tidak pernah ada orang yang hidupnya lurus-lurus saja bisa bersaksi, nggak bisa, saudara. Ketika orang menghadapi banyak rintangan dan rintangan itu bisa selesai, orang itu bisa bersaksi dan kesaksiannya sangat indah karena pasti di situ akan melibatkan tangan Tuhan yang maha ajaib. Yang menjadi pertanyaan kecil bagi kita adalah, apakah saudara masih terikat oleh kekecewaan? Ataukah saudara masih bersahabat dengan keluhan? Atau mulut kita sudah diam dan kita selalu memandang ke arah depan? Kekecewaan itu salah satu senjata setan yang paling ampuh, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau sudah kecewa, orang bisa lakukan apapun juga. Ini penting. Orang kecewa dia bisa memboikot. Orang kecewa dia bisa merusak. Saya seringkali melihat di berita-berita bagaimana ada anak sekolah sampai dia bunuh diri, sampai dia membakar sekolahnya. Itu hanya satu, kecewa. Jadi hati-hati ketika saudara mulai dirasuk oleh roh kekecewaan dalam diri saudara. Orang yang tadinya baik, orang yang tadinya mungkin bisa diunggulkan, tiba-tiba ketika dia kecewa, dia bisa menusuk dari belakang. Dia bisa menghujat, dia bisa mencaci maki. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan untuk menghancurkan kita. Itu adalah yang namanya kekecewaan. Jadi hati-hati kalau saudara kecewa. Itu tandanya saudara diperhadapkan dengan sebuah prinsip. Mau jadi orang excellent atau stagnan. Kalau mau jadi excellent, maka kecewa boleh terjadi, tetapi tidak mengeluh. Ini excellent, saudara. Namanya manusia kecewa itu wajar. Manusia itu bisa saja mengalami kekecewaan. Tetapi bukan berarti dia terikat oleh kekecewaan terus-menerus. Dia juga tidak akan mengeluh. Karena apa yang dikeluhkan, itu sama saja sedang diciptakan dalam hidup saudara. Saudara mesti ingat ini, di posisi kecewa, di posisi saudara punya berharap untuk bisa mengeluh,
Sebetulnya di sini alam supranatural sedang terbuka lebar. Inilah kesempatan yang terindah untuk saudara mengucapkan kata-kata hebat untuk diri saudara sendiri. Kira-kira saya ngomong begini saudara bisa tangkap? Ini luar biasa saudara. Pokoknya kalau nanti saudara merasa kecewa dengan siapa saja, pokoknya kecewa. Saudara punya harapan untuk mengeluh, itu artinya alam roh saudara terbuka lebar. Jangan kita ngomong ngelojoh saudara, tapi bicaralah hal-hal yang dahsyat. Percayalah, ketika saudara mengucapkan hal-hal yang dahsyat, maka yang dahsyat itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Kemudian yang kedua, marah tetapi tidak membenci. Ada seorang ayah yang memarahi anaknya, bahkan sampai memukul. Tetapi apakah itu membenci? Tidak. Walaupun ada yang membenci, ada. Seperti hari ini saya dapat kiriman 2 video orang tua yang banting anaknya. Loh, anak kok dibanting. Terus ada lagi yang di luar negeri, saudara. Anak kecil mungkin sekitar 2 tahun, 2 atau 3 tahun baru bisa jalan. Ternyata dia berak dan tidak memberitahu, kecret. Ngamuk itu anaknya dibanting sampai mati, saudara. Dimasukkan ke dalam lift itu sudah kemple-kemple. Ya. Ya namanya anak kecil, ya berak di celana itu wajar, saudara. Kecuali kalau orang seusia kita berak di celana, ya mikir, saudara. Mungkin dia sakit atau apa, kan begitu. Jadi marah itu boleh, bukan tidak boleh. Manusia juga punya emosi. Tetapi jangan jadi pemarah. Bangun tidur marah. Mau tidur marah. Ngelindurnya pun marah. Kan parah kalau seperti itu, saudara. Marah itu energinya turun. Kalau saudara pingin bikin hukum law of attraction untuk hidup saudara, kuasai emosi ini dulu. Karena saudara pasti akan dipancing dari berbagai macam sudut. Kalau saudara marah, selesai sudah. Jadi kemarahan ini yang akan menghancurkan misi, visi, dan impian saudara. Ini sangat penting, saudara. Kemudian yang ketiga, kita juga mungkin pernah mengalami kegagalan. Gagal tetapi tidak menyerah. Cuman ya jangan kembali ke kegagalan yang sama, saudara. Sama seperti cerita dari Albert Einstein. Orang bilang, kok kamu kok ngalamin gagal seperti itu banyaknya? Dia bilang, saya tidak mengalami kegagalan. Saya menemukan kesalahan dalam membuat lampu pijar. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan di sini, ya jangan kembali lagi ke situ. Orang mungkin sempat tanya sama saya, Pak Lukas dari mana belajar editing video sebagai editor? Dari mana Pak Lukas belajar Photoshop? Dari mana Pak Lukas belajar Adobe Premiere Pro? Dari mana Pak Lukas belajar Filmora? Hampir banyak editing video saya kuasai. Tetapi saya tidak belajar dari orang lain. Karena bagi saya, kalau kita melihat satu program, misalnya Filmora yang saya pakai sekarang, begitu saya mengalami kesulitan, saya tinggal pencet saja kata help. Help-nya apa? Kita ketik aja di situ. Nanti dia akan kasih jawaban dan kita akan tuntun. Saya nggak perlu kursus. Saya menyadari saya punya kelemahan ya untuk mengingat, tetapi saya bukan berarti menyerah kalah, tidak. Saya terus belajar.
Karena tiap program apapun selalu ada kata help. Nah, di situ saya belajarnya. Di samping saya sekarang lebih mudah karena di YouTube sudah ada shortcut-nya. Oh, kita ingin belajar ini bagaimana caranya supaya gambar itu yang bureng bisa jadi clear. Ketik aja cara mengclearkan gambar. Muncul di situ, diajari. Kita hidup di dunia informasi, saudara. Kalau hidup di dunia informasi, berarti kita menyadari bahwa ada banyak informasi yang bisa kita pakai. Sekarang muncul lagi teknologi AI. Saudara bisa tanya dalam kesulitan melalui AI. Walaupun kita tentu tahu AI bukan menjadi tolak ukur. Karena nanti saudara berpikir, kalau begitu saya kalau bikin khotbah tanya saja sama AI atau suruh dia bikinkan. Itu sudah bukan buah roh saudara sendiri, tetapi dari teknologi saudara. Kita sekarang betul-betul berhadapan dengan robot secara mutlak. Saya kemarin baru dapat berita, kalau sekarang ini ada robot yang dibuat dari sel manusia. Jadi sel manusia, sel otak itu dimasukkan ke dalam robot manusia. Sehingga robot itu bisa hidup seperti manusia layaknya. Bahkan sekarang bisa punya robot yang bisa mengandung, punya anak. Jadi manusia itu lama-lama enggak kepakai. Makanya si mata satu berusaha, orang-orang yang tidak produktif habisin semua. Itu visi mereka, saudara. Karena mereka sudah tahu tindakan apa yang akan mereka lakukan. Kita lanjut, saudara-saudara. Gagal tapi tidak menyerah. Kita lanjut yang berikutnya, yang keempat. Sukses tetapi tidak lupa diri. Saya beritahu kepada Bapak Ibu saudara sekalian di sini, persiapkan hatimu baik-baik. Karena Bapak Yahweh akan memberikan kesuksesan dalam hidup saudara. Tapi jangan lupa diri. Orang kadang-kala kalau sudah sukses, pikirannya jadi ngaco, saudara. Karena akibat pikiran ngaco, yang terjadi kekayaanmu habis. Oleh karena itu, lurus-luruskan pikiranmu terlebih dahulu. Siap-siapkan hati dan pikiranmu. Sehingga ketika engkau sukses, engkau tetap rendah hati. Cinta Tuhan, setia beribadah. Jangan sukses malah makin jauh dari Tuhan. Wah, itu bahaya, saudara. Bisa-bisa Tuhan ngomong, ya udah, daripada kamu binasa tak bikin kembali ke posisi awal saja. Biar kamu setia, mateng kita, saudara. Tapi hari ini saya katakan, persiapkan hatimu. Seorang yang punya jiwa excellent, dia akan tetap setia dalam kondisi seperti apapun. Kemudian yang kelima, saudara, dibenci tetapi tidak dendam. Ini yang sulit, saudara. Kalau saudara mau lihat, ya, ada teknik ilmu bela diri yang disebut meminjam tenaga lawan, yang dikenal sebagai Aiki namanya. Makanya ada karate aliran Aikido, ya, atau Tai Sabaki dalam beberapa seni bela diri Jepang lainnya. Secara umum teknik ini sering disebut redirecting force atau redirection. Jadi meminjam tenaga lawan. Semakin lawan emosi, semakin hancur dia. Saya dulu pernah belajar tentang meminjam tenaga lawan ini, saudara. Karena teknik ini melibatkan penggunaan tenaga atau momentum lawan untuk melawan mereka. Daripada menghadapi secara langsung. Misalnya ketika lawan itu menyerang,
Kita tidak akan melawan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak. Karena kalau kita lawan dengan kekuatan kita sendiri, kecapean, saudara. Tetapi kita akan menggunakan tenaga serangan lawan untuk mengarahkan dan membalikkan kembali atau menjatuhkan mereka. Nah, prinsip ini umum dalam ilmu bela diri seperti Aikido, Tai Chi, Judo, dan beberapa aliran kungfu lainnya. Itu artinya apa? Menggunakan senjata atau menggunakan kekuatan lawan untuk menjatuhkan mereka. Ya. Nah, kita harus tahu bahwa kebiasaan orang ketika dibenci, yang muncul apa, saudara? Halo? Dendam. Padahal ketika saudara membenci mereka yang membenci kita, impas. Kitab suci mengatakan impas, saudara. Tetapi ketika orang membenci kita dan kita bisa memberkati mereka, itu baru orang excellent, saudara. Di atas rata-rata. Bahkan Rabi Shaul mengatakan, jikalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika musuhmu menghadapi kesulitan, kita mesti berikan pertolongan. Dengan demikian kita menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Nah, ini Aiki, saudara. Yang dikenal dalam dunia bela diri. Kadang-kala kalau orang tidak melatih tentang pola Aiki ini, orang akan kecapean sendiri. Tapi kalau kita sudah melatih, lu serang macam kayak apa, saya pakai tenaga lawan untuk menghancurkan mereka sendiri. Itu yang namanya menyerang dengan menggunakan tenaga lawan. Sekarang saya beritahu Bapak Ibu, ketika saudara membenci seseorang, dan orang itu diam, hati-hati, saudara. Ketika saudara membenci seseorang dan orang itu diam, bukan cuman energimu yang ketarik mereka, tetapi bahkan berkat yang seharusnya masuk kepada dirimu akan masuk pada diri orang itu. Sampai di sini paham? Misalnya nih, saya pakai contoh misal saya sendiri. Saya dibenci orang. Ketika saya diam, bahkan saya mendoakan mereka, apa yang terjadi, saudara? Alam semesta langsung berpihak kepada saya. Ketika orang itu harusnya diberkati dari alam semesta, berkat itu akan berbelok kena saya. Paham Bapak Ibu? Jadi makin banyak saudara dibenci orang, makin banyak berkat yang bakal saudara terima. Tapi apakah pengajaran ini ada di luar sana? Enggak akan ada. Tapi pola kitab suci itu luar biasa. Karena Tuhan menghendaki bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan sendiri. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi ayo, siapa di antara kita atau saudara yang mengikuti streaming ini, yang sekarang sedang dibenci oleh orang, jangan kita lakukan pembalasan, ya, tetapi biarkan Roh Kudus yang memberikan pertolongan. Ya. Saya perlu memberi penjelasan seperti ini, karena apa? Karena kita sering melihat orang mau coba bunuh kita, kita balas lebih sadis. Nah, itu tidak boleh. Biarkan Roh Kudus yang memberikan pertolongan. Kecuali kecuali saudara sudah masuk ke ranah hukum, itu ceritanya jadi beda, saudara. Karena ranah hukum itu alurnya sudah berbeda. Kalau kita berdiam diri, wah habis kita, diules-ules. Ya, kita harus lakukan serangan balik pembelaan, begitu. Ya. Tapi yang terpenting di dalam diri kita, tidak dendam. Biarkan hukum yang bekerja. Begitu juga dengan alam semesta yang adalah merupakan hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Dia juga pasti bekerja. Sekarang kita lihat yang
berikutnya. Iri tetapi dijadikan motivasi. Semua orang kalau melihat orang lain sukses pasti ingin punya kesuksesan yang sama. Betul atau tidak Bapak Ibu? Atau saudara berkata, aku nggak sukses, nggak apa-apalah. Saya rasa tidak, saudara. Saya yakin kita pasti punya kalimat iri ini. Tapi iri dalam bentuk positif. Kok dia bisa berhasil itu kenapa ya? Kenapa kita tidak belajar dari orang itu? Kenapa kadangkala kita gengsi? Bukankah kalau orang itu berhasil kita bisa belajar sama mereka? Kita bisa bertanya rahasianya di mana? Sehingga dengan demikian, maka apa yang mereka lakukan, keberhasilan mereka, kita bisa mendapatkannya. Walaupun mungkin tidak setinggi dia, minimal kita bisa lebih naik lagi dari kehidupan kita sekarang. Kita banyak belajar. Kalau kita mau rendah hati, kita jadikan motivasi. Minimal kalau saya melihat orang sukses, saya akan berpikir minimal dia nggak akan ngeributin hidup saya. Karena orang sukses pasti punya kesibukan masing-masing. Betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak perlu lalu berusaha untuk menjegal mereka, berusaha untuk bikin gosip sana sini, nggak perlu. Kita lakukan saja sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oh dia kok berhasil? Kita bisa tanya dong, kok kamu bisa berhasil, caranya bagaimana? Saya yakin orang itu dengan senang hati akan bercerita bagaimana rahasia kesuksesannya. Karena orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki mentalitas excellent, dia tidak akan menyembunyikan ilmunya, tapi dia akan menceritakan ilmunya. Karena dengan dia membagikan ilmunya, kita dapat ilmu baru, saudara. Kita bahkan dapat upah dari Tuhan untuk memberikan kehidupan bagi banyak orang. Sekarang yang berikutnya. Tidak cepat menilai orang dari masa lalu dan penampilannya. Ada sebuah pepatah yang berkata, don't judge a book by its cover. Ya. Jangan menghakimi buku karena dilihat dari covernya yang jelek. Cover yang jelek belum tentu dalamnya itu jelek. Saya ambil contoh, saya mulai mengerti tentang hukum law of attraction. Itu dari bukunya Joseph Murphy. Yang waktu itu namanya bukan law of attraction, karena law of attraction itu kan ya dipromosikan sama Rhonda Byrne. Belum lama ini. Tapi yang saya baca itu sebuah buku yang judulnya Secret Power of the Subconscious Mind. Rahasia kekuatan alam pikiran bawah sadar. Itu covernya saja biasa-biasa saja. Cuma saya tertarik dengan kalimatnya dan saya pelajari, maka disitulah kehidupan saya menjadi berubah sampai hari ini. Jadi kita jangan sampai kita melihat penampilan. Saya pernah melihat sebuah tayangan video, itu cukup menarik saudara, karena video ini video yang bukan rekayasa ya, bukan konten, tetapi sebuah fakta. Ada seorang perempuan yang sedang jalan sama anak laki-laki kecil, mungkin anaknya, dia jalan. Ya. Dia shooting begini saudara, dia jalan, dia gandeng anak kecil. Dia lewat di sebuah tempat yang rawan kejahatan. Jadi dia buka itu, kameranya dia buka, dia jalan bersama. Dia kan suka begini, terus begini, gini, ya. Dia lihat di situ ada orang yang badannya tatonan, ada 2 orang, badannya besar, ngikutin dia dari jauh, saudara. Dia ketakutan luar biasa. Dia jalan cepet gitu. Tapi ternyata di depan itu ada segerombolan gangster. Nyegat dia. Dan apa yang terjadi?
Dua orang yang ngikutin dari jauh ini, dia lari dan menghajar gangster itu sampai kocar-kacir lari, saudara. Peristiwanya seperti itu. Perempuan ini mungkin menganggap, wah ini ada orang mencurigakan. Dia ngikutin saya terus dari tadi. Ternyata justru merekalah yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelindung perempuan ini. Kita memang tidak tahu isi hati manusia. Tetapi setidak-tidaknya saat kita berada dalam bahaya, kita berdoa minta Roh Kudus memberikan bimbingan atas kehidupan kita. Sehingga saat kita ada dalam bahaya, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Saya sering mengajarkan kepada jemaat ketika engkau ada di wilayah bahaya, ayo saudara nyanyikan Shema Yisrael. Shema Yisrael, itu hadirat Tuhan akan turun, saudara. Tempat bahaya seperti apapun jangan takut. Percayalah ada Roh Kudus yang selalu mendampingi hidup saudara. Ya. Dan sekarang yang ke-8. Berani menyatakan kebenaran sekalipun banyak penentangnya. Nah ini kita sudah lakukan ya Bapak Ibu. Saat kita panggil nama Yahweh, kita artinya apa? Berani tidak disukai orang. Berani itu macam-macam loh. Berani bicara jujur. Berani bicara langsung. Berani menghadapi kegagalan. Berani berubah. Berani berkata tidak. Berani nekat karena kebenaran. Berani tampil beda yang positif. Berani menyatakan kebenaran sekalipun penentangnya itu banyak. Seperti teks ini. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita berhadapan dengan banyak hal. Rintangan demi rintangan selalu ada di depan kita. Tapi percayalah, jangan pernah kita takut selama kita meyakini kita punya excellent spirit. Ingat, excellent spirit itu juga karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Maka perjalanan hidupmu akan selalu aman, tentram, damai, sejahtera, dan sukacita. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Sehingga mereka memahami bagaimana mereka memiliki excellent spirit di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh keluarga besar Kehilat Aleph Tau Magelang untuk berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat dan Sarapan Bersama pada hari Senin 16 September 2024 pukul 6 pagi sampai selesai. Kegiatan ini gratis bagi seluruh jemaat. Harap menggunakan dress code baju warna putih. Dan bagi saudara yang beruntung, sebuah sepeda siap menanti saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News. Amin, haleluya. Itulah pengumumannya. Jangan lupa Senin depan ada jalan sehat, bisa ikut, hadiahnya sepeda. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada malam hari ini. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita
Dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi ratsa. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Amen. Ken yehi ratsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Amen. Ken yehi ratsa. Baruk atapair ufaruk atapesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya Waruah Hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarecheka we yismereka. Yevarecheka Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yevarecheka we yismereka. Yevarecheka Yisa Yahweh panau eleka vichuneka. We Hashem leka shalom shalom. We Hashem leka shalom shalom. Yevarecheka we yismereka. Yevarecheka. Amin. Shalom. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Hati-hati dalam perjalanan Bapak Ibu. Gandol Yahweh. Bapak Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.